Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anulus Story akan membawakan alur cerita dari serial anime yang berjudul Kaiju nomor 8 episode keempat. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin minta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Setelah berkata jika ia tak akan menyerah, terlihat Kafka masih sanggup berdiri meski kakinya telah patah. Hal itu membuat Soshiro mengapresiasi semangatnya. Namun ia tetap akan mengaktifkan perisai jika situasinya berbahaya. Setelah mendengar himbauan dari wakil kapten, Kafka lalu minta Reno untuk terus menyerang dan tak perlu memperdulikannya. Namun Reno menolak karena ia akan membantu sang MC dan akan berjuang bersama dengannya. Mendengar hal itu, Kafka pun merasa jika Reno merupakan anak yang baik. Dan tak lama kemudian, nampak Soshiro kembali tertawa terbahak-bahak saat melihat Reno menggendong seniornya. Kafka dengan lantang berkata jika hal ini adalah strategi gabungan mereka. Meski semua orang menatap ke arahnya dan terasa sangat memalukan, namun Reno masih percaya diri dan meminta seniornya untuk menggunakan seluruh pengetahuannya untuk menyerang para Yojo. Kafka lalu berkata agar Reno tak memperdulikan keadaannya dan tetap mengejar Shinomiya Kikoro. Reno pun mengiyakannya dan segera berlari dan kecepatan penuh. Bersamaan dengan itu, terlihat para peserta mulai membasmi para Yojo yang bermunculan. Namun sayangnya, Kikoro lagi-lagi mendahului mereka dan menghabisi para Yojo seorang diri. Tak hanya mengalahkan Yojo dengan senjata anti kaiju, bahkan Kikoro mampu melumpuhkan mereka hanya dengan tiang besi. Setelah membasmi seluruh Yojo di area Delta, Kikoro langsung menuju ke arah Honjo yang ada di sana. Sebagai serangan pembuka, ia lalu menyerangnya dengan sebuah granat. Setelah itu ia pun segera menerjangnya dan akan menghabisinya dengan serangan terakhir. Dan sesaat kemudian, para pengawas pun sampai dibuat terkejut saat melihat Kikoro mengalahkan Honjo seorang diri. Dan tentu saja Kafka dan Reno juga sangat shock karena strategi gabungan mereka sama sekali tak ada gunanya. Setelah Konomi menarik semua drone yang mengawasi para peserta, Mina pun beranggapan jika Kikoro lebih hebat dari yang dikatakan. Tak hanya itu, bahkan semua peserta dipastikan lolos berkat aksi yang dilakukan Kikoro. Soshiro pun yakin jika ia akan jadi anggota inti pasukan pertahanan dan harapan bagi negeri ini. Setelah menyelesaikannya dengan sempurna, Kikoro pun akan kembali dan berencana menemui Kafka untuk mempermalukan dirinya. Namun secara tiba-tiba, di sisi lain, nampak Reno merasa jika Kikoro benar-benar monster. Namun berkat Kikoro juga sang MC bisa bertahan sampai akhir. Bersamaan dengan itu, nampak para peserta merasa terkejut saat mendapati para Yojo yang masih hidup dan bahkan bisa beregenerasi. Di tengah kepanikan itu, Reno pun mengajak seniornya untuk mengevakuasi para peserta. Namun sepertinya sang MC mulai menyadari sesuatu. Di sisi lain, nampak Kikoro terluka parah. Namun ia masih bisa selamat berkat seragam yang ia pakai. Dan ternyata Kaiju yang menyerang Kikoro barusan nampak bisa berbicara. Ia pun merasa heran saat melihat luka Kikoro sembuh dalam seketika. Meski merasa terkejut, namun Kikoro tak gentar dan akan menyerang dengan senjata kaijunya. Namun sayangnya, kaiju tersebut dan mudah melumpuhkan Kikoro. Teriakan si gadis berbakat itu pun terdengar sampai di tempat pengawas. Konomi pun mengetahui jika tanda vital Kikoro mulai tidak normal. Ia juga menyadari jika para Yojo tiba-tiba bangkit dan mengalami peningkatan kekuatan. Mendengar hal itu, Soshiro pun terkejut karena seharusnya para Yojo tak memiliki karakteristik seperti itu. Ia pun berpikir jika orang yang bisa menangani kekuatan para Yojo yang meningkat hanya dirinya dan juga Mina. Karena situasi mulai tak terkendali, Mina pun akan mengaktifkan semua perisai jarak jauh pada semua peserta ujian. Ia juga meminta mereka untuk mengirim kembali semua drone untuk merekam situasi yang ada di lokasi. Dan pada akhirnya, Mina dan Soshiro pun akan pergi ke tempat pertempuran. Di sana, terdengar suara peringatan agar para peserta mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mendengar hal itu, Kikoro pun menolak karena jika ia pergi tidak akan ada yang bisa menghentikan Honjo yang berada di depannya saat ini. Setelah kembali berhasil sembuh dari lukanya dan ia masih bisa bertarung, Kikoro dan penuh keyakinan berkata jika selama ada dirinya jangan harap ada korban di medan perang ini. Bersamaan dengan itu ia pun mengingat perkataan sang ayah yang memintanya untuk sempurna demi masa depan negara ini. Namun sesaat kemudian,
Di tengah dirinya yang tak berdaya, Kikoru lalu mengingat kenangan masa lalunya. Saat itu ia menjadi siswa teratas yang lolos ke naturalisasi Tokyo. Teman masa kecilnya Lisa sangat gembira saat mengetahui jika ia menjadi siswa teratas. Namun tak lama kemudian terlihat Lisa dipanggil ayahnya. Dan sang ayah juga mengucapkan selamat atas kelulusan Lisa. Dan ternyata hanya Kikoru lah yang tak bersama keluarganya saat melihat daftar kelulusan itu. Tak lama kemudian pelayannya datang dan memberitahukan jika ayahnya telah pulang. Setelah sampai di rumah, nampak Kikoru memberitahukan kabar gembira itu kepada sang ayah. Namun sayangnya respon ayahnya sangat biasa saja. Karena sang ayah berpikir memang sudah seharusnya Kikoru berada di posisi itu. Ia kembali berkata jika Kikoru harus sempurna demi masa depan negara. Dan hal itu juga demi mendiang ibunya yang telah meninggal. Karena ia terus-terusan mengingat ucapan sang ayah, Kikoru pun terobsesi untuk mengalahkan Honjo tersebut. Namun lagi dan lagi ia dengan mudahnya dilumpuhkan. Hingga pada akhirnya tangan kanannya mulai tak bisa digunakan karena mengalami luka yang teramat parah. Bersamaan dengan itu terlihat Honjo menumbuhkan sepasang tanduk merah. Melihat hal itu nampak Konomi merasa terkejut karena tanduk yang dikenal sebagai uni organ yang sebelumnya dipotong telah tumbuh kembali. Dan lebih parahnya saat ini dia sedang mengompres energi. Mendengar hal itu Soshiro pun merasa panik dan ia pun ragu bisa sampai di sana dengan tepat waktu. Di tempat kejadian, terlihat Honjo akan melepaskan kekuatan Bijudame yang sangat kuat. Di tengah ketidakberdayaan itu, nampak Kikoru minta maaf kepada sang ayah karena ia tak bisa menjadi sosok yang sempurna seperti yang diharapkannya. Namun tak disangka, Kafka tiba-tiba berada di sana dan berkata jika Kikoru telah berusaha keras. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Di sisi lain nampak para peserta mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kaguragi juga menembakkan suar agar bisa memandu yang lain untuk menuju tempat evakuasi. Di sisi lain terlihat Reno mengingat seniornya. Diketahui jika sebelumnya mereka mendapatkan laporan bahwasanya Kikoru masih bertarung dengan Honjo. Hal itu pun membuat sang MC tanpa pikir panjang pergi untuk menyelamatkan Kikoru. Reno pun beranggapan jika seniornya telah berubah wujud. Namun ia nampak khawatir karena jika berubah di saat seperti ini maka ia pasti akan terbunuh. Di sisi lain, nampak Kikoru merasa terkejut dengan perubahan Kafka menjadi kaiju. Dan secara tiba-tiba, bersamaan dengan itu nampak Honjo akan menyerang dengan bola Bijudama. Beruntung Kafka dengan mudah menghempaskan serangan tersebut. Kafka lalu berkata jika ia akan menjelaskannya nanti. Karena sekarang ia akan segera membunuh Honjo tersebut. Bersamaan dengan itu nampak Konomi mengetahui jika ada reaksi energi sangat tinggi yang tidak diketahui berada di dekat Honjo. Ia pun berprasangka jika ada kaiju baru di tempat tersebut. Namun karena ledakan barusan, sinyal drone menjadi buruk yang membuat mereka tak bisa melihat situasi yang ada di sana. Konomi lagi-lagi dibuat terkejut saat melihat angka power dari kaiju itu sampai di angka 98. Mendengar hal itu Soshiro pun menyangkalnya karena bisa jadi instrumen itu rusak karena benturan yang tadi. Namun jika benar makhluk seperti itu termasuk dari kaiju yang bersejarah. Di sisi lain nampak Kafka telah selesai melakukan persiapan. Dan sesaat kemudian pada akhirnya Kafka berhasil menghabisi Honjo tersebut, hingga membuat Kikoru tak bisa berkata apa-apa. Dengan penuh keyakinan sang MC lalu berkata, jika Honjo itu hebat maka cobalah untuk bangkit kembali. Namun saat melihat Honjo mengeluarkan reaksi, ia malah panik dan memohon agar ia tak bangkit kembali. Beruntung, Honjo itu tak bisa beregenerasi yang membuat sang MC merasa lega. Melihat kondisi Kikoru, Kafka pun merasa senang karena ia baik-baik saja. Sang MC juga berpesan agar ia lebih mementingkan dirinya sendiri. Bersamaan dengan itu, nampak Reno datang dan berkata jika Kafka yang harus seperti itu karena ia langsung berubah wujud sepenuhnya dan tak memikirkan resiko yang akan terjadi. Kafka pun beralasan jika awalnya ia hanya ingin berubah wujud separuh. Namun karena musuhnya tak mudah dikalahkan, jadi ia pun tak punya pilihan lain. Setelah mendengar percekcokan mereka, Kikoru tiba-tiba pingsan. Tak lama kemudian, terlihat Mina dan Soshiro telah sampai di tempat kejadian. Mereka pun dibuat terkejut dengan pertarungan yang terjadi di tempat ini. Soshiro lalu tersadar jika kondisi ini pernah ia lihat sebelumnya. Bersamaan dengan itu terdengar Konomi memberitahukan jika ada 3 peserta yang baru masuk ke tempat pengungsian. Setelah semua peserta selesai dievakuasi, Soshiro pun beranggapan jika kehebatan Kikoru tak mungkin bisa mengalahkan Honjo sampai seperti ini. Setelah berkata jika kejadian ini sangat mencurigakan, Mina pun meminta mereka untuk mengatur tim investigasi dan tim pembersihan untuk ke tempat ini. Sedangkan ia dan Hoshina akan pergi menghadapi Ojo yang tersisa. Soshiro pun menyadari jika situasi ini mirip sekali dengan kejadian 3 bulan lalu. Ia pun bertanya-tanya apakah keduanya saling berhubungan. Di sisi lain nampak Kafka dirawat di rumah
rumah sakit. Kafka pun berkata jika bertanding dengan lawan hebat, membuatnya teringat satu hal, bahwa mengejar impian adalah hal penting dan paling sulit untuk ditinggalkan. Namun hal itu juga membuatnya bisa bersemangat. Dan ternyata mereka sedang diperhatikan oleh Mina. Setelah mendengar obrolan mereka, ia pun menampakkan diri yang membuat Reno dan Kafka merasa terkejut. Dan ternyata Mina ingin mengucapkan terima kasih karena mereka telah menyelamatkan Kikoro. Melihat Mina pergi, Kafka pun berusaha menyapanya. Namun ia mengurungkan niatnya dan merasa jika sekarang belum saatnya berbicara dengan teman masa kecilnya itu. Karena tujuannya saat ini ialah harus menjadi petugas pasukan pertahanan terlebih dahulu. Di sisi lain, nampak Kikoro terbangun dari komanya. Bersamaan dengan itu Soshiro datang dan memberitahukan jika semua peserta selamat berkat ia yang telah membunuh Honjo. Melihat reaksi Kikoro, Soshiro pun menanyakan apakah dugaannya benar. Dan seketika Kikoro langsung mengingat senyuman Kafka sebelumnya. Beruntung, Kikoro tak berkata hal yang sebenarnya kepada Soshiro. Ia pun mengaku jika dirinya lah yang telah membunuh Kaiju tersebut. Di sisi lain, nampak Kaiju sebelumnya terkejut saat mendengar kabar dari ponsel jika tak ada korban jiwa di lokasi pengujian sebelumnya. Ia juga mendengar berita jika Kaiju nomor 8 masih belum ditemukan. Mendengar hal itu, ia pun merasa penasaran siapa Kaiju nomor 8 tersebut. Namun tak lama kemudian nampak seseorang menelpon dan berkata jika waktu istirahatnya telah berakhir. Dan ternyata Kaiju tersebut bisa menjelma menjadi manusia sama seperti Kafka. Dan yang lebih mengejutkannya, ia merupakan anak baru di petugas kebersihan. Nah, itu dia alur cerita episode keempat dari anime Kaiju nomor 8. Anul Story akan menceritakan episode kelima minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.